Perburuan pemain diaspora sedang dilakukan oleh negara tetangga Indonesia, Malaysia. Namun, langkah yang diambil oleh negeri jiran ini tidak semulus cara Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI dalam melakukan naturalisasi pemain keturunan. Malaysia dipastikan gagal melakukan proses naturalisasi pemain incaran mereka yang saat ini bermain di Liga Belanda, yakni Mes de Gil. Ketidakberuntungan tersebut ternyata tidak berhenti sampai di situ. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM baru-baru ini berbagi kabar buruk lainnya. FAM mengatakan mereka sudah melakukan kontak dengan banyak pemain diaspora sebagaimana yang tersebar di media sosial. Sayangnya, pendekatan yang dilakukan pihak Malaysia seperti bertepuk sebelah tangan. Dilaporkan belum ada respon positif dari para pemain diaspora terhadap pendekatan tersebut. Malaysia pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan timbal balik yang tidak sepadan itu. FAM menegaskan mereka akan terus berusaha memperkuat tim nasional dengan mencari pemain diaspora. Sebagai informasi, FAM sudah menjalin kontak dengan beberapa pemain sebagaimana yang disarankan atau yang disebarkan di media sosial, kata FAM dalam pernyataan yang diunggah di laman resmi mereka. Namun sejauh ini tidak ada hal positif dari itu, terutama untuk faktor keabsahan dari garis keturunan sang pemain sebagaimana yang disyaratkan FIFA, sambung FAM. Diketahui upaya timnas Malaysia untuk menambah kekuatan lewat program naturalisasi pemain memang menemui jalan buntu. Penyebabnya, Matchdeal gagal memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat tim nasional Harimau Malaya. Deal memiliki garis keturunan Malaysia melalui moyangnya, namun hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi persyaratan FIFA yang menetapkan bahwa pemain keturunan harus memiliki darah langsung dari kakek atau nenek mereka. Dalam kasus de Gil, keturunannya berasal dari ibu sang kakek sehingga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA. FAM berusaha keras untuk memproses dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga de Gil dengan Malaysia. Sejak 27 Juni 2024, pihak FAM telah berkomunikasi dengan klub, agen, dan pemain untuk mengonfirmasi kelayakannya bergabung bersama Harimau Malaya. Namun, hasil akhir dari FIFA membuat harapan tersebut kandas. Gagalnya Matchdeal untuk dinaturalisasi bukanlah satu-satunya kasus di mana Malaysia menghadapi kegagalan dalam merekrut pemain keturunan. Beberapa pemain keturunan lain yang diincar seperti Ferdi Druif, Wan Kuizain, dan Ethan Wetley juga menolak kesempatan untuk bergabung dengan Harimau Malaya. Ferdi Druif yang bermain untuk Rapid Wien bahkan secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada timnas Indonesia daripada Malaysia. Ini semakin memperjelas bahwa program naturalisasi Malaysia tidak sejalan dengan harapan. Keputusan pemain-pemain tersebut untuk menolak Malaysia semakin menonjolkan kesuksesan Indonesia dalam menarik minat pemain keturunan. Indonesia telah berhasil mendapatkan beberapa pemain bintang melalui program naturalisasi seperti Mes Hilgers dan Eliano Renders yang langsung memberi dampak besar pada timnas Garuda. Kegagalan Malaysia semakin menambah tekanan bagi FAM yang terus berusaha menyaingi keberhasilan Indonesia. Misi gagal dalam program naturalisasi ini juga semakin memperlihatkan bahwa Malaysia masih tertinggal di peta sepak bola Asia Tenggara. Meskipun Malaysia sempat mencatat peringkat FIFA yang lebih baik dari Indonesia pada bulan September 2024 dengan berada di posisi 131 berbanding 132 untuk Indonesia. Namun peringkat ini tidak bertahan lama.
Dalam beberapa pekan, Indonesia meleset ke peringkat 129 berkat performa luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk menahan imbang dua raksasa Asia, yakni Australia dan Arab Saudi. Sementara itu, setelah gagal mendapatkan match deal, Malaysia masih mencoba mengejar Josh Brownhill yang dulu pernah menimba ilmu di Akademi Manchester United. Malaysia sudah lama mengincar Josh Brownhill, atau tepatnya sejak tahun 2020. Gelandang tengah berusia 28 tahun itu disebut-sebut punya darah keturunan Malaysia dari neneknya. Namun berjalannya waktu, Brownhill belum juga memberi jawaban atas tawaran FAM tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, pemain Burnley itu belum menyatakan minatnya. Lain sisi, media sosial Malaysia sudah ramai membahas soal Brownhill yang kabarnya sudah memberikan jawaban dan tertarik untuk membela timnas Malaysia. Josh Brownhill sempat menimba ilmu di tim Akademi Manchester United pada 2012. Setahun kemudian, dirinya lanjut belajar di Preston dan memulai karir profesionalnya. Brownhill sempat merasakan kerasnya persaingan Liga Inggris saat membela Burnley pada musim 2019-2020. 3 musim bertahan di Premier League musim lalu, Burnley degradasi ke Championship. Brownhill mengemas 111 penampilan di Liga Inggris. Nilai pasarnya mencapai 13 juta euro atau setara 219 miliar rupiah. Musim 2024-2025 ini adalah musim terakhirnya di Burnley. Sebelumnya, Malaysia sudah punya 3 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnasnya. Mereka semua berasal dari Amerika Latin. Ketiganya adalah Enrique Dos Santos, Paulo Jesu, dan Romel Morales. Enrique dan Joseu sama-sama berasal dari Brazil, keduanya tipikal gelandang serang. Sementara Morales berasal dari Kolombia dan bermain sebagai starter. Mereka bertiga sudah menetap di Malaysia lebih dari 5 tahun, dengan Joseu yang paling lama yakni sudah 7 tahun.